ini. Coba Bapak ludahi dulu dua-duanya. Jangan komporin bapaknya, Kak. Santai saja. Jadi udah kan. Pak, udah coba dapat Bapak kita nasihati orang berdua ini, Bapak bisa baik. Orang berdua nih kayak hantu belau dua-duanya. Coba Bapak nasihatin mereka berdua. Mereka ini sering nggak ke gereja kayak gini, Pak. Bapak ludahi mereka, Pak. Cepat, Pak. Oke lah, ya Kristen saya ini ya. Hai saudaraku, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus berkati juga, sahabat. Kasih tahu dulu, Pak. Diam kau. Bilang banyak kali ceritamu. Bilang, coba Pak. Aku aja Oh, ya, belum memberi literasi. Kau pula mau menjawab. Coba Pak bilang gitu, Pak. Kayak gini ya. Ya. Bunda Rifa jangan panas-panasin, jangan konforin, Bun, santai. Makanya kau diam. Bapak ini lagi ngomong. Ini orang dewasa lagi ngomong, anak kecil diam. Udah Rifa. Iya, oke, lanjut. Kan saya bilang lanjut, silakan. Oke. Nah, jadi begitu Pak. Bapak silakan gini ya Pak ya. Bapak di KBBI saja dikatakan bahwa Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. KBBI itu Pak, Bapak kalau belajar bahasa Indonesia ini kan Pak, Nusantara, apa namanya, Indonesia ini kan satu negara yang terdiri dari pulau-pulau yang menyepakati kemudian untuk mencetuskan bahwa ada satu bahasa yang dianggap lingua franca. Maka dipilihlah bahasa Indonesia. Maka disusunlah kamusnya. Nah kemudian para penyusun kamus itu, mereka banyak mengambil bahasa-bahasa seperti bahasa Sangsekerta, makanya ada kata Eka. Bahasa Arab, kenapa? Karena memang negara Indonesia ini tidak bisa dipungkiri terpengaruh dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan bahasa Arab. Nah, kemudian diambillah bahasa Arab tersebut, dijadikan bahasa Indonesia, bukan berarti berubah arti dan berubah lafaznya, Pak. Tapi diambil, diserap, sebagaimana mestinya. Yang namanya nama Tuhan nggak mungkin digonta-ganti, diterjemahkan. Tidak ada satupun literatur yang mengatakan Allah itu adalah gelar, kecuali di Kamus Oten Indonesia, KOI, yang belum pernah ada. Mungkin nanti Bapak rilis. Itu pun harus kesepakatan bersama. Kalau kami nggak redo, ya nggak bisa lah. Masa nama Tuhan kami dimasukin ke dalam Kamus Kristen Indonesia jadi ilah? Nggak boleh. Saya balik dulu sebentar kamera ya. Saya mau masuk dalam dulu ya. Boleh. Ya Bapak santai-santai aja. Kami nggak boleh zolim Pak. Kami tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak Bapak pahami. Walaupun nanti aku pasti keras sama Bapak. Soalnya kayaknya mulai-mulai ngeyel Bapak nih. Udah Bapak diam dulu. Bapak mute dulu. Nah, apa Kore? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Maksudnya saya Allah itu. Jadi Bunda pikir maksudnya kata Allah itu hanya berlaku untuk orang Islam begitu atau bagaimana? Aku ini berpihak kepada ilmu pengetahuan, Ray. Di KBBI itu apa tertulis, Ray? Iya, begini maksud saya, Bunda. Saya Allah bertanya itu kepadamu, di KBBI tertulisnya apa, Ray? Tuhan, Allah itu Tuhan. Baca yang baik, nama Tuhan. Ya, nama Tuhan. Nah, kau mau mengkhianati KBBI? Nggak ingat kau Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Kami, putra putri Bapak polisi, tangkap ini orang mau mengkhianati KBBI. Was, diam ya. Ini, ku baca. Maksud diam dulu. Bukan cuma mengkhianati Yesus, mengkhianati Bible, KBBI pun mau kau khianati. Kau baca ini ya. Diam dulu. Ini sudah masuk ini sudah masuk ke dalam konstitusi nih. Diam kau. Teks Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia. Mana ini baca tadi itu nama diam Tuhan dulu. Itu. Diam dulu ini. Maksud saya gini loh. Tolong, tangkap ini orang. Dia lagi ngangguin aku bacain kok Sumpah Pemuda. Dasar orang-orang mau makar. Dengar. Ini mau makar ini orang-orang ini ya. Apa tuh? Oke, silakan. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kau mau mengkhianati bahasa Indonesia kau?
Oke, sudah. Lanjut. Kau baca itu KBBI. Apa kata Allah di situ? Apa lanjut? Kemana mau lanjut? Mau lanjut kemana? Kau pikir aku tukang parkir? Lanjut. Iya, Rey. saya bukan dengar dulu Bunda juga dari tadi terus. Bunda, sejak kapan aku jadi bundamu? Bunda Iya, kepala bugem. maksud Bilang Rifa. bugem. Oke, Kakak Rifa. Bugem. Gini. Bugem. Oke, bugem. Oke. Bagus. Begini loh. Jadi setelah kata Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, lalu menurut Kakak apakah itu hanya berlaku untuk orang Islam atau bagaimana? Itu maksud saya. Nah, ini baru pertanyaan kau tumben kau Itu cerdas. makanya Kakak ini dari tadi ini sudah potong-potong itulah. Kok tumben kau cerdas, Re? Biasanya kau kayak gasing-gasing kalau ngomong. Tumben nih cerdasnya. Habis makan apa, Dek? Dinda habis makan apa, Dinda? Sudah bugem, lanjut tuh. Udah, dengar ya. Diam, tutup mic, jangan ganggu. Novan kau diam ya. Nama Tuhan Allah itu bukan hanya untuk orang Islam. Kalau kalian umat Kristen, jujur, akademis, kalau kalian mau mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, bagaimana mungkin daku ini marah? Karena itu fakta. Paham? Daku tidak akan marah ketika kalian berkata, pencipta langit dan bumi namanya Allah. Maka daku akan tenang-tenang saja karena itu fakta. Tapi daku tabi emosi dendek kalian kesaduannya. Gara-gara kalian kurang aja kok. Kalian bilanglah Allah itu Yesus. Itu sama seperti nama aku Rifa. Kalian bilang punya peliharaan kucing, kalian bilang ini si kucing namanya Rifa. Itu namanya kurang ajar. Masa Tuhan kami Allah kalian jadikan ke nama orang yang berbulu terkutuk mati di tiang salib menurut Galatia pasal 3 ayat 13. Itu namanya pelecehan. Sedangkan nama Tuhan kami aja kalau kami di toilet nggak bisa sebut sembarangan. Mana ada orang berjima pakai nama, nggak ada. Kecuali, Yesus, no, ada itu. Kata si Kores, bukan kata aku ya. Aku nggak nonton yang yes, no tuh aku nggak nonton yang Yesus tuh. Intinya tidak boleh kami menyebut nama Tuhan kami sembarangan. Tiba-tiba kalian Kristen ini mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus. Tidak boleh, kawan. Kupanggil Pak Polisi kalian nanti. Tanggapi ya, kawanku, saya tanggapi dulu ya. Jadi berarti nama Allah ini bisa untuk orang Kristen juga. Boleh Indonesia. Kalau kau akui bahwa Bapak itu namanya Allah. Dengar dulu, Bun. Nah tuh saya mau tanya sama Bun. Tapi aku nggak sudi kau panggil Allah dengan tunggu. Aku tidak sudi kau panggil Allah dengan Bapak. Tuhan kami bukan bapak-bapak. Nah itu kan makanya kalau Bunda bilang begitu, kita juga di Alkitab kita juga punya nama Allah. Jadi karena kita kalian itu bandel, ketuhanan. kalian itu jangan dulu bahas ketuhanan. Kalau bahas ketuhanan sudah lain ceritanya lagi itu. Sekarang kita bahas nama-nama dulu ini. Dengar yang namanya nama Tuhan pasti kembali kepada ketuhanan. Ada-ada aja kau Kalau kembali ke ketuhanan, supaya kita tidak seperti dan Pang Sahabat dan Shinova yang aneh dan tidak menerima ilmu pengetahuan. Minumlah kloropil. Jam dulu. Bentar Pak, aku lagi jualan Pak. Belilah. Masih Pak. Belilah kloropil CMP HWI. Dimana ini membuat kita semakin hijau, semakin pintar, cerdas seperti aku yang semakin lama semakin muda. Ada motonya pucuk gitu. Saya pesan Buket. Kau kalau pesan sama aku biar aku dapat duit. Kalau aku dapat duit kan, aku makin pintar nanti, aku belajar terus, kau jadi dapat ilmu dari aku. Kau kan pemalas belajar. Oke sudah ya, tunggu saya tanya dulu itu nama-nama tadi ini. Baru kita ke ketuhanan. Kalau kita ke ketuhanan, nanti Bunda game ini loh, tidak ujung-ujung tidak terima ketuhanan orang Kristen. Nanti kita bahas nama dulu ini. Gini loh Bunda. Sekarang saya tanya dulu sama Bunda. Bugem. Jangan bilang bunda-bunda gitu. Bugem. Ya sudah masalah nama aja ini sudah. Iya, Gak bisa masalah nama. Gara-gara nama ini orang bisa bunuh-bunuhan loh.
Oke, Bu Gem. Nah, Begini ini maksud dia. saya. Sekarang kan, Sabar ya Pak, Bapak sabar ya. Pak Pasaribu, Bapak Pasaribu sabar dulu ya. Biar dulu si Rey yang ini yang bicara ya Pak. ya kita ini bicara nama dulu ya. Sekarang saya tanya sama Bunda, lama kali. emang orang Kristen di Indonesia tidak tahu kalau Allah itu bukan Tuhan, begitu maksudnya. Sementara Emang nggak tahu. Loh, sementara kan di Indonesia sendiri itu Allah itu sudah berlaku dari sononya dari dulu. Lalu kita sekarang tinggal di Indonesia. Kalian tahu tidak? Yang namanya kesalahan, yang namanya apa namanya distorsi itu banyak dibiarkan berlarut-larut dikarenakan beberapa faktor. Pertama, faktor belum ada yang mengetahui kalau itu salah. Kedua, belum menjadi permasalahan. Ketiga, karena orang tidak mementingkan itu sebagai sebuah masalah. Ini sudah era new tahun 2025. Di mana kita ini adalah orang-orang yang kritis. Maka kami membuktikan bahwa apa yang kalian imani selama ini salah. Nah, pemerintah kita, kenapa mereka belum turun tangan? Terlalu banyak koruptor yang harus diurusin sama mereka. Terlalu banyak pajak-pajak yang harus mereka naikkan. Gimana mereka mau ngurusin ini? Karena mereka tidak ngurusin masalah teologi. Karena itu kembali ke personal masing-masing. Nanti kalau udah baku hantam bunuh-bunuhan baru mereka turun tangan. Kalaupun kalian berhadapan dengan kami di persidangan, seharusnya secara akademik kami ini menang. Tapi kalau kalian bilang bahwa Allah itu adalah nama Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak apa-apa. Tapi ketika kalian katakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah gelar, nanti kalian bilang batu-batu yang disembah sama orang-orang kafir itu adalah Allah juga nanti. Kan kurang ajar itu. Kalau Allah artinya adalah sembah, bentar dulu Re. Kalau Allah artinya adalah sembahan, nanti kalau ada yang nyembah tai, masa mau dibilang itu adalah nama Tuhan kami? Nggak bisa. Lihat dulu Novan ini, aduh, aku nggak bisa. Aku lagi model serius nih. Si Re ini soalnya agak susah terapinya ini agak keras nih. Kelembutan itu kepada orang yang bisa dilembutkan. Orang yang agak bebalnya harus dikuliti, dikupas tuntas kepalanya. Contohnya begini, tiba-tiba nih ada orang sekte baru keluar, dia menyembah kotoran sapi. Kalau kau tahu itu, tiba-tiba acat kotoran sapi. Masa gara-gara itu kami harus menerima nama Tuhan kami sebagai gelar? Disebutlah itu sebagai Tuhan kami nanti. Itu penghinaan namanya. Gak bisa lah. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku kalian bunuh, mati aku ketimbang aku membiarkan kalian merendahkan nama Tuhanku. Gak bisa. Kalau Tuhan kalian dibunuh gak apa-apa, kalian tepuk tangan. Nama Tuhanku dihinakan, itu sama saja kami membiarkan penyesatan, penistaan terhadap Tuhan kami. Kami lebih takut kepada Tuhan kami loh daripada kalian. Untuk masalah, untuk nama nggak jadi masalah ya. Berarti ya saya bermasalah. Bermasalah kalau kau jujur. Tapi kau katakan itu nama Tuhan dulu, bukan gelar. Enak aja gelarku tampar. Ya sudah ya, nama tampar Tuhan. Pintar kau nanti. Nah, baru pintar tuh anak bunda. Bunda, nih baru ngerti nih orang. Diajarin baru ngerti. Nah, sekarang kita ke ketuhanan tadi. Bunda bilang kita itu kepercayaan kita itu salah. Tadi saya dengar tuh. Salahnya di mana? Ya tunggu dulu. Kamu konsep ketuhananmu apa? Saya bilang sudah berapa kali sih saya jelaskan sama Bunda ini. Namanya orang Kristen itu tak terlepas dari Tritunggal. Mana ada si Raymond tadi Kristen, dia oneness. Ah kau ini. Siapa Bunda? Apa ini? Si Raymond tadi ada si. Duh kan itulah makanya kau tontonlah debat-debat lintas agama antara Mikana dan Agatha. Si Mikana bilang Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri. Si Agatha bilang Tuhan itu bukan Bapa. Kau tengok Pastor Joshua Teu dengan MYM berantem gara-gara Yesus Tuhan itu Bapa atau anak. Hah, kau bertanya pula, coba kau tonton dulu Re, bahwa Kristen itu tidak semua Tritunggal Dek. Ada Kristen Oneness, ada Kristen Marcion, ada Kristen Sabelius, ada Kristen Triteo Setara, ada Kristen banyak 6.000 denom. Kau makanya aku tanya konsep ketuhananmu Tritunggal. Rifa, itu Iris TV lagi live tuh Rifa. Coba kenapa? Iris tuh Rifa. Ya, keluarga jelas itu Rifa. Saya ini Tuhan Tritunggal. Kenapa kau nggak mampu menjelaskan agamamu? Cuman Edis yang bisa menjelaskan agamamu. Nah, kamu kan juga berdebat. Turun kau Jordan, diam kau Jordan. Diam kau Jordan, kalau nggak buka mulutmu biar keludahi.
Jadi Bisa saya diam sudah nggak? bilang sama Bunda, Bu Game yang terbaik. Saya bilang Termanis, saya termanis. ini Pre, termanis. jangan kau Ya, jangan kau termanis. katakan aku baik, kata Yesus. Yang baik itu hanya Allah, kata Yesus. Bilang aku termanis dulu. Oke, sudah termanis, biar senang. Ya. Maunya bilang termanis lagi ya. Bu Game. Gini loh, kalau saya ini kan sudah bilang, saya nggak usah lah saya mau bilang ini begini menjelaskan karena sudah berhari-hari kalau saya ini masuk di sini bilang tentang Tritunggal ini gini ya sudah saya poin aja langsung. Kalau saya ingin menjelaskan kenapa saya ini kepercayaan saya itu Tritunggal lebih kokoh, saya bisa buka suruh Bunda lihat di Yohanes 14 dan apakah Bunda bisa bertanggung jawab dalam ayat ini bahwa itu Yesus bukan Tuhan. Kalau memang Bunda bisa bertanggung Yohanes jawab berapa? dalam ayat itu, Yohanes 14, Bunda, Bu Game, termanis. Yohanes 14. Ah, Yohanes 14. ayat 1 dan Aku malas teriak-teriak habis suaraku loh. ya sudah nggak usah teriak-teriak. Yohanes Bang. 14 berapa? Sebenarnya Yohanes itu 14 dari berapa? ayat 1 dari ayat 1 sampai 14. Cuman kita ambil itu aja ya poin-poinnya. Saya baca ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini Allah dan Tunggu, diam. Yesus ini. Diam. Ya. Diam. Shh. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Berarti ada berapa itu? Ada 2, tapi dalam 2 itu tak Nah. terlepas tidak bisa dipisahkan bahwa Allah dengan Yesus ini pisah karena sudah saya jelaskan dari Oke. sebelum-sebelumnya, Bunda. Tidak Oke. berpisah. Dia tidak berpisah. Dia Ya. tidak berpisah. Ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dia sedang berbohong waktu itu. Itu sebenarnya kalau saya ingin menjelaskan secara ini ya sama Bunda, nanti Bunda bilang gini lagi. Tunggu dulu itu. Kita bahas ke bawah dulu ayatnya ini. Saya bilang saya mau baca ke bawah sampai di bawah. Oke. Eli, Eli, lama Oke, sabachthani Eli, artinya lama adalah sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Katanya tidak berpisah. Oke. Sebetulnya itu manusia kita yang berdosa ini yang di atas kayu salib itu, Bunda. Juga hanya karena bagaimana belas kasihan Allah yang transenden. Allah Jadi yang tidak maksudnya kelihatan apa? menjadi Allah yang Omonganmu ini, kelihatan. ya, mulai dah. Tele-tele pajakku mah. Begini dulu saya jelaskan sama Bu Game termanis ini. Begini, sebenarnya yang digantung di kayu salib itu, yang dipaku ini kita ini, yang disiksa itu manusia kita ini yang berdosa. Hanya karena bagaimana belas kasihan Dia, Allah yang transenden itu, Allah yang tidak kelihatan, Dia menjadi Allah yang kelihatan, menjadi Allah yang imanen, yang kelihatan ini loh saya. Karena kalau Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang transenden itu, yang jauh, Dia datang sendiri di dunia ini, rata tanah kita, Bunda. Makanya Yesus sebagai manusia, Dia berinkarnasi sebagai manusia. Nah, gitu Bunda. Lanjut aja di ayat terus. Karena kita sudah bahas-bahas itu sebelum-sebelumnya, Bunda. Nah, lalu di situ saya langsung bilang aja di poin ini ya. Bunda ini seperti Filipus kalau dalam konteks ini, Bunda ini anggaplah Filipus di sini. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Nah, di sini sudah penekanan loh Tuhan ya di sini. Baru apa? Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Nah, di sini tekanan ini, Bunda. Ini Yesus mengklaim bahwa dirinya itu tak terlepas dari itu tadi saya bilang. Nah, silakan ditanggapi Bu Game, termanis, terbaik, tersayang. Silakan. 2 poin. Tadi kamu bilang yang digantung di tiang salib itu bukan Yesus. Apa makna ucapanmu itu? Bukan saya bilang bukan Yesus. Saya tidak bilang bukan Yesus. Kamu bilang tadi. yang disalib itu adalah kita. Makanya kalau ngomong itu A ya A, B ya B. Jangan bicara itu
sesuatu yang kamu tidak pahami. Tadi kamu bilang, saya bertanya, Eli Eli lama sabaktani itu adalah diksi untuk menyatakan seseorang yang sedang ditinggal Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kamu bilang apa barusan? Yang digantung itu kan kita, Bunda. Apa maknanya itu? Itu yang saya pengen tahu. Oke, saya jelaskan. Saya tadi tidak bilang yang digantung itu kita. Dengar dulu ya, dengar dulu. Saya bilang. Ini di live kan loh di YouTube loh. Bentar, saya putar kembali suaranya ya. Ini untung saya rekam di YouTube loh. Kalau enggak nih bahaya kayak gini-gini berbelit-belit. Mereka membodongi diri sendiri, tidak ajak-ajak kita untuk dibodongi. Nih. Ya. Melindungi diri sendiri diajak. Filipus di sini. Kata Filipus ke kamu ini omonganmu sendiri kamu nggak tahu. Hanya tidak berpisah. Oke. Sebetulnya itu manusia kita yang berdosa ini yang di atas kayu salib itu, Bunda. Tuh. Apa kata kamu itu? Oke, saya tanggung jawab ya. Saya bertanggung jawab. Maksud saya begini. Coba Bunda pahami dulu bahasa saya nih. Maksud saya gini loh Bunda, bukan berarti saya bilang, oh itu bukan Yesus loh, itu bukan Yesus. Berarti saya sudah tidak percaya lagi, berarti saya buang Alkitab saya ini kalau saya bilang bukan Yesus itu. Maksud saya gini Bu Bunda, sebetulnya karena kita manusia yang berdosa ini, seharusnya kita yang dipaku itu disalib itu. Kita yang saya tanya ketika Yesus berkata, Eli Eli lama sabaktani itu bapaknya lagi pergi atau bapaknya lagi nggak berpisah sama dia? Itu kan Yesus sudah sendiri sudah bilang, ini jelas-jelas di sini sudah kasih. Ada bapak nggak di dalam diri Yesus itu ada bapak nggak waktu dia bilang Eli Eli lama sabaktani? Ada berarti bapak. Dia bohong waktu dia bilang Eli Eli lama sabaktani itu bohong, dia berarti acting. Bukan acting Bunda. Terus itu kalau Bunda mau cari, bukan kalau Bunda mau cari tahu lebih dalam lagi. Pura-pura padahal bapak dalam dirinya terus pura-pura nggak tahu kalau ada bapak dalam dirinya. Bapak tinggalkan. Apa ini penghinaan banget kepada Yesus nih. Saya akan menjelaskan setahu Ijan waden bang Ijan waden na ang duto le bang aden ko padu si Minang bang indak bisa diduto-duto itu bang, sorry lah bang ya. Oke, saya menjelaskan dengan pemahaman saya nih ya, pemahaman saya ya. Kalau dia dibilang aku dan bapak bapak dalam aku dan aku dalam bapak, berarti itu dia mengklaim bahwa itu tak terpisahkan. Kalau Bunda untuk lebih mencari tahu lalu gimana itu Bapak? Makanya saya tanya. Ketika Anda mengatakan bahwa Bapak dan Yesus tidak terpisahkan, maka saya bertanya, ketika Yesus berkata, Eli Eli lama sabaktani, itu Bapak sedang bersama dia atau Bapak sedang pergi atau dia pura-pura gitu? Padahal ada Bapak dalam dirinya, tapi dia pura-pura biar acting, biar dikasihani gitu. Biar terlihat dramatis sekali gitu kan. Biasa aja ekspresinya itu loh. Ya iyalah, itu tuduhan kalian pada akhirnya konsekuensi logik ketika kalian bilang itu tidak benar. Orang dia bilang kok Eli Eli lama sabaktani. Oh berarti dia cuma bikin biar dramatis kayak film-film Korea gitu, biar orang semakin waduh kasihan kali dia. Padahal dia tahu ada bapak dalam dirinya, padahal dia bapak sendiri gitu. Inilah kenapa agama teman-teman ini doktrinnya mematikan akal. Tanpa sadar teman-teman sedang merendahkan Yesus dan merendahkan Bapa itu sendiri. Seolah-olah teman-teman Ray ini mengatakan bahwa Yesus acting, Yesus pura-pura. Masa dia bilang Eli Eli lama sabaktani, ternyata dia sendiri Bapa. Itu sama kayak gue. Gue lagi acting pura-pura depan anak gue. Oh matilah dan kola, matilah dan kola. Padahal bohong. Biar anak aku tuh, biar anak aku tuh biar anak aku tuh empati sama aku, biar anak aku tuh sedih dan aku matilah aku nih. Masa kayak gitu Yesus? Aduh malam ini saya ketawa loh, baru kali ini saya ketawa lihat sini mungkin. Iya masa begitu Anda bilang, makanya saya tanya. Ya oke, saya lanjut. Oke. Mematikan akal doktrin saudara itu saudara. Sadarlah saudara. Berpikirlah. Oke. Saya bilang sama Bunda dulu ya. Tak terlepas dari itu, makanya saya kasih tahu bahwa Yesus itu 100% dia Allah, 100% dia manusia. Kita tidak bisa pungkiri akan hal itu, Bunda.
Dan kita harus menerima, iya, memang dia manusia. Konkret Jadi saya apa? bilang, Tunggu dulu Bang. tunggu dulu Bunda, saya lanjut dulu ini satu Udah. menit aja. Nah, Udahlah. jadi seharusnya kan saya sudah bilang tadi, seharusnya manusia yang di atas itu justru karena kenapa? Karena itu manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa ini ketika ada penderitaan, kesengsaraan itu, dia menunjukkan bahwa oh iya, baru dia memerlukan Tuhan, memerlukan Allah, jauh dari Allah, minta pertolongan. Nah, itulah sifat manusianya Yesus, menunjukkan supaya bagaimana itu kita harus mencari bahwa Dia Allah pencipta langit dan bumi itu benar-benar keselamatan kita, juru selamat kita. Gitu loh. Silakan ditanggapi. Untuk Bunda mau Kamu bilang tahu apa itu nggak? terserah. Kamu kalau kata orang Padang, waang mengecek bentuk orang kurang salai ya. Itu kalau orang Padang bilang loh. Nggak ngerti kamu ngomong apa barusan itu. Ini tanya apa, jawabannya apa? Saya sedang bertanya. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu tidak terpisahkan, pada faktanya di kitab Anda, Yesus pernah berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Itu kita jawab. Jawab dulu itu. Apakah Yesus sedang berbohong? Apakah dia sedang acting? Apakah itu adalah betul-betul dia sedang tidak ada Bapa di situ pada waktu itu? Itu yang kita butuhkan. Kalau ibarat kami bilang apa yang kamu bilang tadi itu, ala kecewaan kebuyang. Nah, cari bungkang waang di mungko dan tak hapus kecewaan dari tadi. Kan gitu. Oke. Bunda, aduh malam ini saya ketawa lihat ini Bugem Riva yang Ya baguslah kalau kamu ketawa, setidaknya kamu tidak punya amarah. Baguslah. Kalau Bugem tanya itu, saya tidak mau menipu dari diri saya sendiri ya. Saya tidak mau bilang, oh gini, saya belum memahami akan hal itu, karena itu eksistensi Allah ya Bunda ya. Tapi saya tidak lari juga dari aku dan Bapak adalah satu. Jadi untuk pendalaman akan hal itu, biarlah Bunda itu dapat hikmah agar supaya Bunda bisa mengerti apa maksud dari ayat ini. Biar Bunda jadi Kristen dulu Kak, biar Bunda bisa mengerti. Kalau untuk bilang, oh terpisah dan ini, saya tidak mau bilang, oh itu berarti terpisah atau ini atau itulah. Saya tidak mau bilang itu karena dalam konteks yang saya baru baca tadi bahwa aku bersama-sama Bapa dan Bapa dalam Bapa dalam aku dalam Bapa itu. Jadi Yesus menunjukkan bahwa itu dia dengan Bapa itu tak terpisahkan. Kalau untuk Bunda memaksakan saya untuk seolah-olah di sini berarti dia terpisah, ya itu bukan urusan saya ya dulu ya. Sementara waktu Bunda imani dulu juga kitab saya biar dimengerti. Siapa tahu aja Bunda bisa login biar Bunda memahami. Silakan ditanggapi Bugem Termanis. Saya jadi pendengar. Gini ya saudaraku Ray. Saya itu sedang tidak mengajak kamu untuk pindah keyakinan ke Islam. Saya mengajak kamu untuk jujur kepada dirimu sendiri. Saya tahu kok kamu bukan orang yang kehilangan akal sehat dalam artian ODGJ, tidak. Kamu kalau ditanya 10.000 tambah 10.000, pasti kamu jawab 20.000. Saya yakin kok kalau kamu diberikan soal matematika, kamu bisa menjawabnya. Saya juga yakin kamu adalah orang yang juga memiliki pekerjaan yang bermanfaat mungkin buat orang sekitar kamu. Tapi ketika doktrin diimani tanpa dikritisi, itu hanya akan mematikan akal. Saya kasih kamu salah satu ayat. Semoga kamu bisa belajar. Kamu baca Yohanes pasal 17 nomor 21. Yesus di sini meminta kepada Bapa, ya Bapa, jadikanlah mereka satu, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi Yesus menggunakan kata-kata satu itu bukan hanya kepada dia dan Bapa. Yesus juga meminta kepada Bapa agar menjadikan mereka itu siapa? Murid-murid Yesus menjadi satu. Apa kamu mau bilang murid-muridnya itu adalah semuanya adalah satu orang yang sama? Tidak. Tapi satu, kata Yesus, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kalau maksud kalian Bapa dan anak itu satu dalam arti sama-sama Tuhan, kalian harus menuhankan murid-murid Yesus. Karena Yesus meminta supaya muridnya di dalam dia dan dia di dalam muridnya, sebagaimana Bapa dan dia satu. Maka Yesus meminta supaya muridnya satu dengan mereka.
Bukan berarti itu satu dalam plek-ketiplek satu Tuhan gitu. Kenapa kalian tidak memaknai ayat ini? Karena kalian punya doktrin. Doktrin yang dibuat oleh bapak-bapak gereja yang kalian tidak kenal mereka, yang mereka tidak kenal sama Yesus dan Yesus tidak mengenal mereka. Siapa itu? Athanasius. Yesus tidak mengenal Athanasius karena dia bukan orang Yahudi. Nah, satu lagi, bahkan apa kata Paulus tentang satu kesatuan ini? Barang siapa yang mengikatkan dirinya dalam roh Allah, dia menjadi satu dengan Allah. Bukan berarti dia jadi Tuhan. Makanya kalian itu tidak memiliki wawasan tentang kitab kalian karena kalian hanya mengambil ayat-ayat yang menguatkan doktrin. Baca semuanya kitab kalian itu biar kalian paham. Nih, saya kasih ayatnya. Bentar ya. Bentar Bang Adi ya, Bang Adi di mute dulu ya. Nanti kita gantian. Silakan. Nih, coba Anda baca dalam 1 Korintus, bahkan Paulus sendiri yang bahkan membatalkan hukum Taurat tidak mengajarkan Tritunggal. Nih, 1 Korintus pasal ke-6 nomor 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bukan berarti ketika kalian ini mengikatkan diri kalian dengan Tuhan, kalian jadi Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, ya memang satu. Sama seperti aku dan Nandar satu. Aku dan Nabi Muhammad satu. Satu apa maksudnya? Bukan satu hakikat yang adalah sama-sama laki-laki aku dan Nandar. Tidak, aku dan Nandar ini satu. Satu apa? Satu dalam ajaran. Yesus dan Bapa itu satu ajaran. Karena mengajarkan hal yang sama. Apa yang diajarkan Bapa itu yang diajarkan Yesus. Contoh dalilnya mana? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukti Yesus mengajarkan apa yang Bapa ajarkan. Nih, dalilnya lagi nih. Baca kitab kalian itu semuanya. Jangan cuma comot-comot ayat satu-satu ayat saja. Karena yang namanya bahasa-bahasa kuno itu pemahamannya nggak mungkin secara letterlek. Nah, Yohanes pasal 7 nomor 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku bukanlah dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Artinya Yesus itu tidak punya otoritas mengajarkan sesuatu kecuali Bapa yang perintahkan. Bapa yang menyatakan itu. Nah, bentar ya. Baca Yohanes pasal 8:28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, lihat dia mengaku apa? Masih pekakah telinga kalian? Segitu lantangnya dia berkata, aku anak manusia bukan Tuhan, dia bilang. Bagaimana mungkin Tuhan adalah anak manusia, Dinda? Yesus sudah mengatakan, oh aku tempeleng kau Dinda, ya sudah berkali-kali bilang begini kok, masih juga pekak. Capek loh dia ngomong loh. Meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dia siapa? Dia yang ditunggu oleh Yahudi, yaitu Mesias. Sejak kapan Tuhan itu Mesias? Mesias itu yang diurapi, yang dipilih Tuhan. Di sini dia berkata, akulah Dia, bukan akulah Dia Tuhan. Emang sejak kapan orang Yahudi nungguin Tuhan turun ke dunia? Orang Yahudi itu nungguin Mesias yang adalah anak manusia. Nah, akulah Dia, dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara sebagaimana Bapa yang telah mengajar aku. Ini satu pengajaran. Oke, saya tanggapi ya. Bandel. Bu Gem dari tadi kan, ini saya tanggapi. Barusan tadi Bu Gem mengantar saya ke surat Paulus, bila mana Paulus tidak mengakui Tritunggal itu, iya kan? Bukan, dia tidak mengajarkan Tritunggal. Oke, mari kita lihat dari surat Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Langsung saja, saya tidak mau panjang lebar, ke kiri putar ke kanan. 1
1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita, ini surat Paulus ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Haleluya, puji Tuhan. Iya, kamu haleluya, Silakan. haleluya. Di situ siapa satu-satunya Allah? Bapa. Terus Terus Siapa- saya kenapa- sudah bilang tadi, saya sudah Bapa, mendasari kan? tadi bahwa tak terpisahkan Bapa dan Allah itu tidak bisa diterpisahkan. di situ Yesus siapa dan satu-satunya itu. Allah? Bapa itu sendiri dalam perjanjian lama. Kamu Datanglah kenapa Yesus. mengingkari ayat yang kamu bawa sendiri, adekku? Di situ Bukan. dikatakan satu-satunya Allah adalah Bapa, satunya Tuhan adalah Yesus. Tuhan itu dari kata kurios, pemilik. Pemilik itu adalah pemilik umat. Yesus memang pemilik umat, tapi satu-satunya Allah adalah Bapa. Sekarang Yesus Allah bukan? Yesus Allah bukan Allah, Bunda. Saya sudah bilang sama Bunda. Di situ tertulis satu-satunya Allah adalah siapa? Bapa. Ini kan Inilah cuma gelar aku bilang, nama. Gelar kenapa nama kalian aja. dikatakan, bentar, saya mau, terserah ya, Re. Sudah silakan, berkali-kali, yaudah, silakan kamu imani agamamu, saya hanya ingin kepada netizen. Ini serius nih sama netizen nih. Kamu mute, kamu gak usah tanggapi lagi ya. Udah, silakan. Saya dengan Lakum Rifa, hidup bentar, kemarin. selamat malam Rifa. Kau masih dalam antrian, kau nggak diajak. Kami lagi ngomong dua orang sehat nih. Kau soalnya kurang sehat. Orang nggak sehat jangan naik dulu ya. Sehatkan dulu mental dan pikiranmu. Dengar silakan. Dinda ya. Dengar Dinda. Diam, saya mau ngomong sama orang di bawah. Teman-teman muslim, kenapa kita tidak perlu marah kasar kepada saudara Ray? Kenapa kita tidak perlu aku tidak akan pernah mau memaki-maki Ray, mengatakan dia botol. Enggak, teman-teman. Kenapa? Coba teman-teman muslim tahu nggak kenapa? Aku hanya akan tersenyum kepada Ray dan aku akan memilih untuk bertawakuf, berdiam diri dengan pilihan hidupnya. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim lishawatu wa lahum azabun azim, kata Allah. Allah telah mengunci hati mereka, mata mereka, telinga mereka. Kenapa Ray? Ayat yang dia bawa sendiri dia ingkari. Kenapa? Karena Ray tidak mau berdamai dengan hati nurani. Dia mengingkari nikmat Tuhan yang paling luar biasa, yaitu akal dan hati nurani. Itulah kenapa Allah tidak belum menyisipkan hidayah ke dalam hatinya. Sehingga dia bicara, dia sendiri ingkari. Di situ tertulis, dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Dikatakan, satu-satunya Allah adalah Bapa. Satu-satunya kurios adalah Yesus. Lalu kita tanya, siapa satu-satunya Allah di situ, Ray? Apa yang dia jawab? Yesus. Itulah kenapa teman-teman kita yang Kristen ini, yang hanya defensif, tidak perlu kita kasari. Kecuali Ray menghujat. Kalau Ray hanya memahami, menjelaskan kepahamannya, saya tidak mau zolim. Karena apa? Karena Allah izinkan dia seperti ini. Kenapa? Allah yang tahu isi hatinya. Ya, jadi saya tidak akan berdebat kusir dengan Ray. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu saya, menjelaskan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kaidah akal sehat, dan Anda menolak berdamai dengan akal sehat. It's okay. Itu urusan Anda, oke? Mungkin kalau mau tema lain aja. Kita ke Bapak sahabat dulu yang di atas ya. Ray, nanti Anda mau jelaskan tema lain aja. Tema ini sudah case close ya. Anda sudah, Tapi saya mau dokternya bilang sama sudah. Bunda dulu, terima kasih karena Bunda sudah bilang agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Terima kasih banyak Bunda. Oke, mantap. Iya. Terbaik. Lanjut Bun, Iya. lanjut. Silakan lanjut dengan itu yang siapa itu Bapak sahabat kah? Lanjut. Ya.
Pak, silakan Pak. Saya kalau tidak ada data, saya lebih baik teman-teman itu bertanya saja. Ya, tapi kalau punya data, saya butuh datanya. Bapak mute Pak, termute, suaranya kecil. Sahabat, suara kamu nggak ada itu. Sahabat, suara kamu nggak ada. Dikencangin. Nggak ada suara, nggak ada suara, sahabat. Gimana sih ini tuh saudara Kristen saya ini? Aduh, nggak ada Coba suara saya itu undang kamu. dulu, saya undang dulu. Silakan Pak, buka mic-nya. Suara saya jelas sana. Oke, sudah. Oke Pak, silakan. Undang lagi Pak, ke mute lagi. Sorry. Saya minta undang lagi, buka mic Pak. Bapak ada di bawah, ada kayak mikrofon, Bapak klik mikrofonnya. Ada kayak mikrofon nih. Saya minta Bapak buka mikrofon. Silakan Bapak buka. Sudah. Oke. Oke, sudah. Sudah. Ya. Jadi saya nggak sinyalnya di sini terputus-putus. Jadi sorry kalau misalnya kurang jelas atau bagaimana. Nggak apa-apa. Maka tadi saya keluar. Nah, tadi kembali kita nyambung tadi mengenai Allah. Ya, di dalam KBBI makna Allah itu bukan hanya satu. Ini saya punya KBBI. Silakan dibaca. Kamus Besar Silakan Bahasa dibaca. Indonesia. Silakan dibaca. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dinyatakan bahwa Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Satu. Yang kedua, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Yang ketiga, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi ada beberapa makna untuk kata Allah. Jadi kata Allah itu bukan hanya artinya Tuhan bagi orang Arab. Dalam nama Arab sebutan Allah, nama Allah di Arab. Iya, ketiga-tiganya itu kita nggak masalah Pak. Itu betul semua tiga-tiganya itu. Yang saya tanya itu, di mana tertulis di KBBI bahwa Tuhan Allah itu adalah gelar. Di KBBI itu benar semua itu Pak. Yang saya tanya Ya, itu makanya kita di kembali mana di, gitu. di sini kita tidak bisa, suaranya putus-putus. Saya harus Ya. keluar lagi. Semuanya itu betul Pak. Justru Bapak menguatkan kami, menguatkan saya. Oke. Bapak menguatkan argumen Nah. saya. Jadi kita kembali gini, enggak menguatkan, menjelaskan bahwa Coba pemahaman ketiga-tiganya antar tadi. Muslim, Coba pertama, bentar. Pertama, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kedua, pencipta langit dan bumi. Yang ketiga, Tuhan yang disembah. Ya betul tiga-tiganya. Pertanyaannya, ketika Bapak mengatakan bahwa Allah adalah gelar, itu Bapak dapat di kamus apa? ya itu tadi dalam kamus Mana? Alkitab. Mana coba Kamus gelar. Alkitab. Cari kata gelar coba. Cari kata gelar. Saya apa? Jadi Silakan. gini, oke. Ini dia. Ini masa kini. Oke, kata-kata Ibrani untuk Allah, El, Eloah, Elohim. Sebutan El berasal dari suatu kata yang berarti kekuatan atau tenaga. Ya, yang dalam artinya digunakan dalam perjanjian lama untuk manusia, dan secara abstrak digunakan untuk benda selain untuk Allah. Apabila mengacu kepada Allah, maka kata ini sering dirangkai dengan julukan seperti Yang Maha Kuasa, yang misalnya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna. Kata Eloah jarang digunakan kecuali dalam puisi. Oke, dan Elohim juga digunakan bentuk jamannya Elohim. Lazimnya digunakan dalam bentuk jamak sebagai sisi politeisme, penyembahan. Ya, jadi ini bukan menunjuk kepada nama, gitu. Ngomong apa sih?
Kok bawa-bawa bahasa Ibrani, orang lagi masalah Allah kok bahasa Arab? Ah, Oke, dah. Jadi pemahaman yang berbeda ini, Bapak kenapa ngajarin saya bahasa Ibrani? Udah 6 bulan saya belajar bahasa Ibrani sama Murid Sapri Saleh. ya makanya saya katakan tadi, Itu bahasa Ibrani, Pak. El, Eloah, Allah, Elohim. Kan saya sudah jelaskan ke Bapak. Kita lagi bicara tentang kata Allah. Ini Bapak nggak ngerti, nggak nyambung deh, Pak. Pak kan saya sudah bilang. Kalau Bapak nggak ngerti, mending Bapak bertanya aja. Bapak maksain sih pengen ngejelasin. Bapak tuh Ya. lagi bawa Eloah, Allah, Elohim. Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Nggak ada kata Allah, Eloah, Allah. Nggak ada kata Allah. Kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah, Pak. Pak, aku tuh udah sabar banget loh, Pak ya. loh, memang benar kan saya bilang Allah itu adalah terjemahan bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim, nama Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan, Pak. Masa nama Loh, Bapak Pasaribu tiba-tiba datang di Padang jadi Pasarebe? Nah, saya tanya dulu, kalau misalnya Uni berkata bahwa nama Tuhan tidak bisa diterjemahkan, berarti waktu Musa, Abraham, itu namanya siapa? Allah. Allah. Iya, Allah. iya. Jadi Musa, Astagfirullahaladzim. Allah. Dalilnya dalam surat Toha ayat 14. Allah maksudnya berfirman dalam- kepada Nabi Musa. Diam dulu. Bapak tanya saya jawab. Kalau Bapak sudah seperti ini, saya model ini nih, model fighter nih. Bapak nanti kecabut bulu Bapak nanti sama saya, Pak. Saya lagi santai, kalem nih. Bapak tahu tidak? Dalam kaidah, di dalam Al-Quran, dalam surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Dalam kitab Bapak, nama Tuhan YHWH itu, Bapak tunjukkan kepada saya bagaimana cara menyebutkannya. Bapak tahu nggak, kitab Bapak teks Mesorat itu baru ada sekitar abad ke-4 sampai 10. Sebelumnya tuh tidak ada kata YHWH dalam kitab Bapak. Septuaginta tuh tidak ada. Tidak ada Bentar, tetragrammaton itu dalam Septuaginta. Yang ada adalah kata Theos. Nah, baru teks Mesora Oke. dibuat, direkonstruksi. Diam dulu, ini ilmu yang saya kasih loh. Kalian ini heran tidak menghargai ilmu. Saya ini belajar, Pak. Saya bawa literatur. Di tangan saya lagi nyuap nasi nih sambil ngajarin Bapak nih. Saya suap juga Bapak nasi nanti lama-lama nih. Bapak dikasih tahu pakai literatur, Bapak tidak percaya. Kata Eloah, Allah, Elohim itu bahasa Ibrani, Pak. Silakan Bapak pakai, tapi Eloah bukan Allah, Eloah. Karena nggak ada kata Allah sebagai gelar Tuhan. Eloah pakai U. Dalam kamus Al-Munjid, Ya, dalam kamus oke. Kristen Protestan, apa itu? Kata Allah itu Ismul Zat Wajib Al-Wujud. Nama Tuhan. Seorang Katolik namanya Louis Ma'aluf, pembuat kamus Al-Munjid. Bapak nggak tahu itu kan? Bapak saya suapin makan nasi, Bapak nanti serius, tuh kenyang Bapak sama saya nanti. Dalam kamus Al-Munjid itu ditulis oleh Louis Ma'aluf, Allah itu nama Ismul Zat, nama Zat Wajib Al-Wujud. Bapak makan dulu saya Pak, bentar. Oke, dah. Nah, kalau dalam Alkitab yang dituliskan si Musa, Nabi Musa, itu bahasa Arab atau bahasa Ibrani, Uni? Pak, setiap kaum menggunakan bahasanya. Tapi Nabi Musa itu menyebut nama Tuhan dengan Allah. Kalau Bapak punya bukti, Nabi Musa menyebut nama Tuhan dengan Yahweh, tunjukkan kepada saya. Bagaimana lafaznya? Silakan. Ya, kita bentar. Nah, makanya kita lihat di sini biar kita bisa memahami secara versi, Bu. Jangan kita hanya ngotot kepada versi Uni aja dalam bahasa Arab, ya kan? Bahkan saya udah Pak, jelaskan berulang-ulang. itu ya Pak. Kita udah berdua. Saya ini bukan versi saya versi Ini. akademis Pak. Udah deh gini aja deh. Bapak tahu Rabi Sadiagaon nggak? Bapak tahu Rabi Sadiagaon nggak? Enggak, ini kita lihat. Nggak. Bapak bawa-bawa Ini ada. Yahudi, saya paling muak bawa-bawa Yahudi kalau orang Kristen ya. Saya kasih data dari orang Yahudi aja ya. Ntar. Capek lama-lama ngadepin Bapak. Bukan. Nggak, Nggak, Bapak kita terserah deh. Bapak dari tadi bawa Kalau kita datanya lihat, malah belum. ini Nggak, data. gini nih. Saya kasih Bapak data. Saya kasih Bapak data. Saya kasih Bapak data nih. Lihat nih, pada ini dulu lihat nih, kita terjemahan.
Ini Aduh, pada mulanya. terjemahan dibawa Ini pada mulanya, Pak. Bapak nih bawa terjemahan, kita lagi bahas bahasa asli kok malah terjemahan, Mbak. Nih Bapak nih lihat nih. Elohim. Pak, Bapak. Ini Bapak Elohim. lihat nih. Pak lihat nih. Pak, di sini kata Allah itu dipadankan dengan Yod He Vav Ve, Pak. Bukan dengan kata Elohim. Tapi Elohim itu maksudnya merujuk kepada Tuhan, bukan berarti Allah itu tidak dipadankan dengan nama. Nama. Sira bisa dia gaun aja tahu kalau kata Allah itu adalah nama. Nama. Dah. Allah nih, Allah nih bisa dia gaun nih. Ah, Bapak Oke, tuh jadi gini loh, kita Pak. nggak Bapak jangan bawa doktrin gereja deh ke sini ya. Saya mau Bapak pakai literatur. Kalau Bapak nggak pakai literatur, mohon maaf ya, Pak. Saya mau bawa waktu nih. Saya nggak mau merendahkan orang di sini. Bahasa lu nih. Ini kan ini terjemahan bahasa Indonesia. Mana buka. Ya udah, buka. Ini. Buka. Kan? Apa terjemahan LAI? Aduh, kok terjemahan. Bapak saya sedang mengkritisi terjemahan LAI kok. Kok bawa Itu ya. terjemahan LAI dia? Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Nah, untuk kata Allah di sini adalah Elohim. Bukan Allah. Pak, kan Maka saya saya bilang katakan, LAI itu salah menerjemahkan. Saya kan sedang menggugat LAI, mengatakan itu salah. Bapak kok malah bawa LAI sih? Saya sedang bilang LAI jadi- itu yang salah. Nih, saya tunjukin. Bentar. Saya tunjukin penterjemah LAI mengakui bahwa terjemahannya salah. Nih, Bapak dengar nih. Aduh, parah nih orang Kristen ini. Gregetan banget. Gue pantas jadi Kristen Bapak ini loh. Parah. Dia nggak kok ketawa re. Aku lagi ini nih. Kau tengok nih. Tengok ini ya. Sambil Bun ketik-ketik, saya tanya itu jual apa Bunda tadi? Jual apa? Teh Jual atau ginjal apa tadi? aku. Ganggu aja re ini. Jual ginjal. Mau ginjal buku jual. Iya, ini serius saya tanya Bunda. Oke, lanjut aja. Iya, ini jual ini re. Ini nanti jual ini. Ah, dengar ya. Oh, batu, Bapak. obat batu. Obat batu. Memang pantas. Apa Bunda? Serius Aku ini jual saya tanya. minuman ini. Minuman hijau ini. Nandar, nyong. Pak, ini namanya adalah Bapak Pendeta Rasman Siragi. Ya, Bapak tengok muka Bapak ini. Namanya Bapak Pendeta Rasman Siragi ya. Nah, apa katanya? Dari itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya saudaraku, saya jadi pendeta, saya mengajar juga di sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu, lalu mengajar 3 tahun. Saudara bisa bayangkan saya gabungkan Katolik, Protestan, Gereja semua gabung dan menerima nama Yahweh dan Injil. Dia mengakui salah nama Allah itu diterjemahkan. Makanya dia pakai kata Yahweh. Itulah dia pemahamannya. Hei Ya. Mak, sedangkan Bapak ini aja penterjemah LAI aja ngaku salah, Bapak pula lah. Udahlah Pak, udah Pak. Pak, naik asam lambung aku ya Pak ya. Pak jujur Pak ya, aku nih nggak sabar-sabar kali Pak. Aku tuh nggak sabar kali ngadapin orang ngeyel. Dikasih data bertubi-tubi, tutup. Ya udahlah Bapak nanya aja, aku bilang. Ngeyel Untuk nggak otak. terjemahan Dulu jualan tadi itu Bunda. Mana? Ngeyelnya minta ampun Bapak ini. Kalau kirim ke Ambon berapa Bung? Kirim ke Ambon. Oke. Berapa? Ongkir. 300.000 ongkirnya bayar sendiri. Ini udah dapat. Dalam bahasa Arabnya Allah, ya kan? Jadi Depresi aku ngadepin cara Bapak. terjemahan. Nah, itu nggak usah lain kan. Nah, Layang-layangku ditiup. Sahabat dari Kristen temanku. Ya udah kita itu untuk bahas itu coba. Kira nanti akan berujung nanti dari tadi saya lihat putar-putar terus di situ.
Iya. Allah itu hanya nama Allah mereka saja. Dia harus memahami dengan jelas bahwa Allah itu bukanlah nama dalam pemahaman Kristen Israel. Itu adalah gelar. Karena menghormati layang-layangku mereka ditiup. Pak, apa Bapak tahu nggak Pak? Pak, tunai. gara-gara ngomong sama Bapak, Pak dengar Pak ya. Pak, Ya. tadi kan saya ini wanita polos baik-baik nih. Gua gara-gara ngomong sama Bapak, Makin saya polos. pengen jadi psikopat, Pak. Boleh nggak saya jadi psikopat? Ya bukan, pengen saya cekek leher Bapak. Saya kuncang gini Pak. Kau Kalau dalam pemahaman agama Uni kan Bang sahabat gini, maksud saya gini loh. Kalau memang sih dalam itu di gelar itu Allah itu gelar ya. Tapi sudah kita maksud Bunda ini kita tuh di Indonesia itu pakai KBI Aduh, ya tadi tuh yang Allah itu nama Tuhan gitu. Ya sudah kita ikut aja biar tidak ada Pak, itu. seandainya aku bisa nyantet Pak, udah aku santet Bapak iya. nggak mempan. Karena Bapak merusak peradaban. Nggak mempan katanya. Ada game ini. Dan Uniripa menjadi percaya Tuhan Yesus. Langsung. Amin. Boleh. Haleluya, amin. Dia dalam Yang lain aja lah, Bu Gem. Oke dah. Parah ini oteng. Jadi kita kembali lagi ya. Untuk kata Ada aja nih. kalau kita belajar di Alkitab Memang ini, memang luar biasa umat Kristenia, luar biasa serius. Aku baru tahu ternyata mengajar anak PAUD itu jauh lebih mudah ketimbang berbicara dengan orang Kristen, serius. Aku baru tahu sekarang. Terima kasih ibu-ibu PAUD yang telah mengajarkan anak-anak TK ya. Ternyata kalian pilihannya tepat. Untung gak jadi apologet kalian. Tempat jadi apologet. Aneh-aneh aja kau ini, Bu Gem. kalau sama Uniripa kita yang santai-santai aja. Santai aja. Nah kalau yang berat itu Uniripa keluar tanduknya. Intinya Bang gini loh, yang penting kita ini dalam sini tidak berdebat, tidak menghujat aja. Saya tidak mau membahas Nggak boleh, apa. nggak boleh menghujat jangan. Ngapain Ya, menghujat? jangan. Kalau Nah, selagi ngeyel saya mah tidak- itu keniscayaan bagi kalian nggak apa-apa. Makanya tuh saya Bunda, kenapa kalau saya masuk di room Bunda ini saya tetap membahas tentang itu ketuhanan itu karena saya tidak terima kalau orang-orang Bunda ini bilang Yesus bukan Tuhan. Nah, itu aja yang saya bahas seputaran itu. Tapi untuk bahas Al-Quran dan segala macam saya tidak mau bahas itu. Karena Kayak itu mana? di luar pemahaman Kayak saya. Anda ini lucu. Ya. Kami umat Islam sibuk capek-capek siang dan malam memuliakan nama Yesus. Anda merendahkan dia. Wuih, meledak. Anda memfitnah dia siang malam. Capek-capek kami memuliakan namanya. Anda memfitnah dia siang malam. Terus Anda pula yang komplain. Heran aku sama orang Kristen nih loh. Udah lanjut diskusi. Udah. Abang-abang